Om Swastiastu dulu. Nah, kalau kita bicara mengenai psikologi dan metafisik, itu mirip-mirip. Yang satu itu dari barat, yang satu itu dari timur. Cuman, memang kalau dari barat itu mengambil ilmu ini dari timur dan mereka olah sehingga itu menjadi suatu ilmu. Nah, kalau metafisik Cina, tidak. Metafisik Cina itu memang atas tradisi turun-temurun, leluhur. Dan metafisik Cina itu tidak pakai asumsi. Beda sama psikolog. Psikolog itu harus ada asumsinya. Kalau begini-begini, asumsinya mesti begini, hasilnya begini. Kalau metafisik Cina enggak. 80% pasti 20%. Nah, psikologi itu sebetulnya mirip-mirip sama salah satu ilmu di metafisik adalah pace, mempelajari karakter orang. Nah, beda lagi sama tarot. Kalau tarot itu lebih cenderung meramal. Saya pernah coba ya, sakti sih. Jadi kalau saya pakai kartu itu, dan terus saya pakai kartu orang lain, nggak bisa. Jadi kayak ada semacam kayak ada apa ya, ada soulnya lah, ada jiwanya tuh kartu. Tetapi meramal. Kalau kita bicara ramalan, terus terang saya tidak tertarik. Bagaimana mungkin saya mau meramal diri saya sendiri atau meramal orang lain? Saya sendiri tidak bisa meramal diri saya sendiri. Itu aja. Kita bicara tarot ya. Dia buka kartu, kamu jadi begini, misalnya. Oke. Kalau di metafisik Cina, kalian sudah punya pet. Dari kalian lahir, kalian sudah punya pet. Kalian punya jam lahir, punya tanggal lahir, punya bulan lahir, punya tahun lahir, dan kalian sudah punya pet. Nah, pet itulah yang kalian mesti ikutin menurut metafisik. Kalau kalian nggak ikutin, bahaya nggak? Ya nggak juga. Cuman tidak optimal. Itu aja. Itu bedanya. Tapi kalau tarot, dia langsung bilang, begini, begini, begini. Kalau nggak begini, wah nggak bisa. Kalau di metafisik Cina nggak. Silahkan kalian mau ikut boleh, nggak ikut nggak apa-apa. Kenapa? Optimalisasi di metafisik Cina penting. Ikutin aja pet ini. Mau ikutin pet ini, oke. Nggak ikutin juga nggak apa-apa. Nah, mungkin mereka pengen suatu kepastian yang lebih pasti. Nah, seolah-olah tarot itu 100%, 100%. Kalau ini cuma 80%. Tapi kalau bagi saya pribadi, yang pengalaman menjadi praktisi tarot, bagi saya agak-agak quote and quote bahaya sih gitu. Jadi saya lebih ke metafisik Cina karena tidak menyangkut dengan ramal-meramal. Lebih ke kita menempatkan pet orang menjadi sesuatu yang memang itu sudah masuk di dalam dirinya dia. Apa itu? Misalnya orang mau jadi dokter, tetapi dia tidak masuk di dokter. Jadi dokter nggak jadi, tapi dokternya dokter, ya dokter cuman umum lah, nggak sampai jadi seseorang yang ahli atau ahli bedah, ahli apa, nggak. Cuman dokter umum aja. Hidup. Apakah itu ada di tarot? Tarot itu lebih cenderung langsung bahwa lu ini, lu itu, lu sana, lu sini. Nah gitu. Tapi ya oke. Mau percaya tarot silahkan, mau percaya metafisik Cina silahkan, mau percaya sama psikologi silahkan. 20. Ya, 80% itu karena internalnya mereka. Jadi pada saat mereka dilahirkan, pada saat jam tertentu, pada saat tanggal tertentu, pada saat bulan tertentu, pada saat tahun tertentu, alam semesta akan ikut campur terhadap dirinya. 20% adalah bagaimana lingkungan hidupnya, bagaimana mereka bergaul, dan lain-lain. Jadi belum tentu 80 ini pasti jadi, tergantung 20-nya juga. Jadi internal dan eksternal. Eksternalnya ini yang 20. Tetapi begitu kita menguasai 80% hidup kita, kita tahu kita siapa, kita tahu kita harus berbuat apa, 20% nggak ada artinya. Karir, pasangan hidup, kapan mau usaha apa yang mau dilakukan, banyak macam. Nanti kita akan bisa explore banyak kok. Kalau mau konsultasi yuk di one to one lah, 1 lawan 1, atau 1 lawan 2, 1 lawan 3, tetapi tetap harus tatap muka atau kita pakai video call atau whatever. Nah, itu baru saya bisa ngomong. Nah, masalah nanti mereka mau percaya atau tidak percaya, itu urusan mereka, bukan urusan saya lagi. Saya akan jelasin aja mengenai bagaimana hidup mereka, bagaimana karakter mereka. Mereka mau punya jodoh seperti apa, mereka mau punya karir seperti apa. Itu semua ada di metafisik Cina.